Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi. Kembali lagi kepada materi. Di sini ada tadi sudah di order fungsi, sekarang di diagnostik. Jadi di diagnostik dan file. Nah, ini ECO memiliki fungsi OBD, on-board diagnostik, yang secara konstan memonitor setiap sensor dan aktuator. Jadi OBD itu nanti yang terbaca adalah sensor dan aktuator. Bila kerusakan terdeteksi, kerusakan direkam sebagai DTC atau diagnostik trouble code dan MIL. Jadi direkam di DTC diagnostik trouble code dan MIL berarti mal indikator lamp, lampunya berkedip-kedip. Jadi lampu kedipannya berapa nanti dibaca di OBD. Pada meter kombinasi akan menyala untuk memberitahukan kepada pengemudi. Nah, ini berarti di OBD nanti kedipannya berapa kali, berarti terjadi kerusakan atau terjadi trouble. Jadi DTC berarti diagnostik trouble code. Nah, ini menghubungkan DS2 ke DLC. Jadi DLC seperti ini, berarti setiap kali menggunakan OBD kita masukkan ke soket pada DLC ya. Jadi DLC komunikasi langsung dengan ECU, dengan DTC ini berkomunikasi dan langsung dengan ECU. Mesin dapat dilakukan untuk konfirmasi DTC atau diagnostik trouble code. Juga bila menghubungkan terminal EVC dengan kode E ground terminal pada DLC, kode DLC dapat diperiksa dengan menghitung jumlah interval kedipan pada mil tanpa memakai DS2. Ya, jadi bisa langsung menghubungkan antara positif dan negatif EV. Nah, misalnya di nomor 41 dengan misalnya 1, 2, 3, 4 nanti dihubungkan di soketnya nanti tanpa menggunakan DS2. Petunjuk mil disebut juga lampu check engine atau lampu peringatan di check engine. Jadi di lampu di sini kedipnya berapa ya, jadi misalnya seperti ini kedip-kedip. Nah, ini berarti namanya check engine. Tipe OBD untuk mengkonversi data yang direkam oleh ECU. Jadi data direkam oleh ECU, sistem diagnosis yang disebut OBD, ada CAR OBD, ada Euro OBD, ada NZ OBD, dua digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan engine atau mesin. Nah, jadi di ECU itu akan terdeteksi langsung dengan menggunakan OBD, di mana trouble-nya yang terjadi akan terdeteksi. Nah, ini untuk OBD. Jadi misalnya di sini ada tipe OBD, destination CAR OBD, berarti untuk North America. Terus ada Euro OBD, berarti untuk Eropa. NZ OBD 2, Amerika dan Eropa. Nah, ini berarti jenis-jenis untuk OBD. Kalau OBD 2 adalah sistem diagnosis emisi digunakan di Amerika dan Kanada. Ya, digunakan memeriksa DTC, diagnostik trouble code, atau data untuk item-item yang disyaratkan peraturan di Amerika dan Kanada. Untuk Euro OBD adalah sistem diagnosis emisi yang digunakan di Eropa. Jadi OBD 2 untuk Amerika, OBD untuk Eropa digunakan untuk memeriksa DTC, diagnosis trouble code, data item yang disyaratkan di peraturan di Eropa.
Nah, ini untuk EBD2, EBD adalah bisa digunakan di Amerika dan Kanada. Item-item AS di Kanada dan DTC atau data item itu milik Daihatsu. Jadi kalau Daihatsu menggunakan OBD2, petunjuk tipe awal OBD menggunakan pola kedipan atau mil untuk memeriksa DTC dengan kabel. Membaca data yang di output oleh ECU mesin tanpa berkomunikasi dengan ECU mesin. Jadi sistem membaca data yang di output oleh ECU mesin tanpa komunikasi dengan ECU mesin. Prinsipal diagnosis pada mesin mendapat sinyal dari sensor dari di ECU itu sensornya dalam bentuk tegangan. Nah, dari tegangan ECU di sini menentukan kondisi mesin atau kendaraan yang melaju dengan menjadi perubahan dalam tegangan sinyal yang ada di output sensor. Jadi output sensor ini dibaca di OBD. Jadi misalnya kok di situ ada trouble-nya, mungkin juga kalau misalnya kemarin sudah coba dilepas, berarti ada data-data yang di sensor tidak kelihatan atau ada trouble, maka akan terbaca di scanner. Jadi ECU mesin secara konstan memonitor sinyal input tegangan. Jadi tegangannya yang dihasilkan berkurang atau tidak ada, membandingkannya dengan referensi dalam memori ECU mesin. Jadi tegangan-tegangan yang ada di OBD atau di DTC, diagnosis trouble-nya kode, nah itu nanti dibandingkan dengan memori yang ada di ECU mesin, tapi ada panduannya adalah referensi. Referensi berarti dari sana itu mobil dibuat sebagai referensi berapa, kalau di luar referensi berarti akan terbaca di OBD. Nah, ini misalnya di sini ada grafik normal rank THW, berarti pada bagian suhu. Nah, ini proses grafik di sebelah kiri menunjukkan karakteristik water temperatur sensor. Nah, ini THW berarti water temperatur sensor. Nah, ini THW voltage dengan tegangan atau voltage. Data saya output baik sebagai kode 5 digit atau 2 digit pada pedoman reparasi item terdeteksi. Nah, jadi misalnya data saya 2 digit, misalnya konfirmasi data saya 2 digit dengan melihat pola kedipan mil atau mal indikator lem terminal EVT dengan EDLC. DLC berarti tempatnya menerapkan atau menyambung dari OBD, berarti DLC berkedip mengoutput. Seandainya ada dua kode yang kerusakan, dimulai dari nomor yang terkecil. Ini berarti misalnya kok di sini nomor terkecil misalnya P0100, itu berarti mass air force circuit malfungsi. Jadi di malfungsi flow berarti aliran atau massa udara yang masuk itu tidak berfungsi dengan baik. Terus di sini adalah intake temperatur sirkuit malfungsional, jadi misalnya P0110. Jadi intake air temperatur berarti temperatur suhu udara itu yang masuk mungkin di luar spesifikasi, itu juga menjadi data saya atau data diagnostik trouble kode. Nah, ini datanya seperti ini. Berarti dari nomor kecil diurutkan sampai yang nomor besar jika terjadi dua kerusakan. Ini lainnya. Nah, ini masih bagaimana itu juga diperlukan kehati-hatian, karena jika melepas hubungan power supply ke ECU mesin, seluruh data nilai yang tersimpan
di dalam ecu mesin akan terhapus. Nah, ini dikembalikan ke 0 lagi, maka akan terhapus. Pada waktu yang sama data yang tersimpan pada radio dan stereo sebagainya akan ikut terhapus. Referensi komunikasi diagnosis tester ecu mesin memungkinkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: memeriksa free frame data, memeriksa data di monitor ecu. Jadi di monitor ecu datanya nanti terbaca. Nah, ini kalau sudah nah, ini data saya suran 10. Nah, ini misalnya yang terbaca di data saya. Nah, kalau sudah terbaca di data saya, di sini dibetulkan. Kalau sudah betulkan berarti di clear, berarti data saya sudah tidak ada. Nah, jadi kalau kemarin sudah digunakan scanner, berarti kan paham bagaimana membaca di DTC. Fungsi seleksi mode diagnostik. Sistem diagnostik pada beberapa sistem mempunyai 2 mode, normal mode dan check mode. Mode ini digunakan untuk diagnosis normal, jadi kondisi normal mode. Terus di sini ada check mode. Check mode dilakukan deteksi diagnosis yang sangat sensitif dibanding dengan normal mode dan membuat sangat mudah mendeteksi kerusakan pada inflator. Dalam hal ini adalah sistem airbag. Nah, ini berarti di airbag itu adalah yang sensitif, berarti di check mode itu hal-hal yang menggunakan. Kalau normal berarti biasa, tapi kalau yang berhubungan dengan sensitif itu berarti seperti airbag. Hal ini memudahkan untuk mendeteksi DTC jika terjadi duplikasi kerusakan guna menentukan kerusakan yang sebenarnya pada kendaraan. Itu untuk DTC. File feedback. Nah, tadi sudah masuk ke diagnosis, sekarang adalah file save dan back. Rangkaian sinyal yang tidak normal. Sinyal rangkaian manifold, pressure manifold. Nah, ini berarti manifold pressure, disimbolkan sinyalnya PIN. Berarti untuk manifold. Terus airflow meter berarti VG. Airflow meter. Throttle position sensor berarti VTA. Temperatur sensor berarti THW. Nah, ini lama injeksi bahan bakar dan timing pengapian tetap dihitung oleh VTA. Jadi di sini misalnya di throttle, pembukaan throttle berarti dibaca di VTA. Terus dikontrol melalui standar sudut pembukaan kartu pada 0 sampai 25 derajat untuk position sensor. Jadi di sensor position sensor atau di ini sudutnya adalah 0 sampai 25. Terus untuk air pendingin berarti sampai 80 derajat untuk suhu pendingin. THK berarti intake air temperatur sensor, berarti di saringan udara. Terus knocking sensor berarti menempel di bodi. Nah, ini untuk air temperatur dikontrol standar bahwa temperatur udara yang masuk adalah 20 derajat. Terus knock sensor sudut pengapian dimundurkan dan diset pada nilai maksimum. Jika terjadi knocking, maka sudut pengapiannya dimundurkan. Nah, itu berarti kan di file save ini disimpan bagaimana kondisi pada suhu 80, terus temperatur udara 20, terus pembukaan katup berarti antara 0 sampai 25. Terus di sini throttle dibacanya di VTA. Nah, sudut pengapian jika terjadi knocking dimundurkan. Fungsi file save. Bila ecu masih mendeteksi kerusakan pada sistem sinyal input yang manapun. Nah, itu
di sensor-sensornya, sinyalnya input ke dimanapun mungkin aja terjadi gangguan. File save mengontrol mesin dengan menggunakan nilai standar dari mesin Ecu. Nah ini berarti file save nilai standarnya berapa, berarti dibaca di file save untuk menghentikan mesin, mencegah masalah pada mesin atau overheating pada katalis yang terjadi berlanjut berdasarkan sirkuit abnormal. Jadi untuk mencegah overheating semuanya ini disimpan sesuai nilai standarnya dari perusahaan atau dari pembuat sistem EV, itu disimpan di file save. Demikian pertemuan pada kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.